Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang, jujur aja, penuh kontradiksi. Kisah tentang Crips. Tapi ini bukan cuma sekedar cerita tentang geng jalanan loh. Ini lebih kayak cerminan gimana niat baik buat melindungi diri bisa berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan seringkali berbahaya. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng gimana semua ini bermula. Untuk ngerti seberapa besar dampaknya, kita harus mulai dari fakta ini. Coba bayangin, salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah Amerika itu ternyata nggak terjadi di medan perang di luar negeri. Perang itu terjadi di jalanan, di lingkungan perumahan kota Los Angeles. Ini bukan dilebih-lebihkan ya, ini kenyataan yang benar-benar membentuk satu generasi di sana. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sih sebuah kelompok yang awalnya dibentuk cuma buat saling jaga, buat bikin lingkungan aman, kok bisa bertransformasi jadi simbol kekerasan geng yang dikenal di seluruh dunia? Inilah teka-teki yang akan kita coba pecahkan bersama. Untuk nemuin jawabannya, kita harus time travel dulu nih. Kita mundur ke South Central Los Angeles di era 60-an dan 70-an. Karena tempat dan waktu inilah yang jadi semacam tanah subur tempat semuanya berawal. Jadi, coba bayangin kondisi South Central waktu itu. Segregasi rasial itu nyata banget. Komunitas kulit hitam di sana hidup dalam bayang-bayang ancaman kekerasan rasis dan juga kebrutalan polisi. Nah, yang penting untuk kita tahu, sebagai respons dari semua itu, mereka tuh sebenarnya udah bikin kelompok-kelompok kecil buat saling jaga. Jadi, ide buat bersatu demi keamanan itu bukan hal baru yang tiba-tiba muncul. Kebutuhannya udah ada, udah mendarah daging, jauh sebelum nama Crips kedengeran. Udah situasinya tegang kayak gitu. Ditambah lagi ada pukulan telak, ekonominya hancur. Di tahun 70-an, pabrik-pabrik yang jadi tumpuan hidup banyak orang mulai tutup. Ini bukan cuma soal kehilangan kerjaan ya, ini soal kehilangan harapan. Ketika pengangguran di mana-mana dan kemiskinan makin parah, pilihan hidup jadi sempit banget. Akhirnya, kejahatan itu bukan lagi soal serakah, tapi jadi salah satu cara buat bertahan hidup. Nah, dari kondisi yang serba sulit inilah, dari kekosongan dan kebutuhan yang mendesak, sebuah identitas baru mulai kebentuk. Bukan dari pemerintah atau polisi, tapi murni dari jalanan. Sebuah ide buat menyatukan semua kekuatan yang udah ada. Ide ini digagas oleh dua orang penting dari dua sisi kota yang berbeda. Di East Side ada Raymond Washington. Dia punya visi buat nyatuin geng-geng kecil yang tadinya saling ribut. Terus di West Side ada Stanley Tookie Williams, seorang petarung jalanan yang legendaris. Dia juga punya pemikiran serupa, bikin satu kekuatan besar yang gak bisa dihentikan. Walaupun mereka beda, tujuan mereka sama persis, bersatu biar kuat. Dari situlah lahir Crips. Dan uniknya, nama ini lama-lama berubah jadi Crips cuma gara-gara salah pengucapan di jalanan. Tapi di awal-awal tujuan mereka itu jelas banget dan murni buat bertahan. Intinya, nyatuin geng-geng kecil biar bisa ngejaga wilayah mereka dari serangan musuh. Saat itu, mereka adalah pelindung. Tapi, ya cerita nggak selamanya lurus. Ada satu titik balik yang penting banget. Momen di mana misi buat melindungi ini mulai bergeser. Perisai yang mereka pegang pelan-pelan berubah jadi pedang. Nah, dari sinilah babak baru yang penuh kekerasan dimulai. Dan ini mengubah segalanya. Perlu kita ingat, perubahan ini nggak terjadi dalam semalam. Awalnya senjata api itu bukan alat buat ngebunuh. Dipakainya buat ngerampok, buat cari uang, yang tujuannya itu intimidasi. Cuma buat nakut-nakutin, bukan buat ngilangin nyawa. Masih ada semacam aturan mainnya lah. Tapi aturan main itu nggak bertahan lama. Mentalitasnya berubah total jadi brutal. Ada satu kalimat yang ngegambarin banget perubahan ini. Kalian bunuh satu dari kami bunuh 3 dari kalian. Ini udah bukan soal pertahanan atau ekonomi lagi. Ini udah jadi lingkaran setan balas dendam yang gak ada habisnya. Terus, apa sih pemicunya? Salah satu faktor paling besar itu kekosongan kepemimpinan. Para pendiri yang punya visi awal, kayak Washington dan Williams, akhirnya ditangkap atau terbunuh. Nah, posisinya kosong kan? Siapa yang ngisi? Generasi baru yang lebih muda, lebih agresif, dan gak peduli sama aturan-aturan lama. Tanpa pemimpin dan struktur yang jelas, yang ada cuma kekacauan, kekerasan internal, dan perpecahan. Puncaknya terjadi di tahun 1979. Tepatnya tanggal 27 September, ada perkelahian antara dua kubu Crips, Rolling 60s, dan A-Train Gangsters, yang akhirnya meledak jadi perang beneran. Inilah momen di mana perang saudara antar Crips resmi dimulai, dan mimpi soal persatuan hancur total. Situasi yang udah parah ini jadi makin runyam waktu epidemi kokain crack melanda.
Ini bener-bener kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Kenapa? Karena crack ini jadi mesin duit yang luar biasa besar. Dan duitnya dipakai buat beli senjata yang makin canggih, buat biayain perang antar geng. Parahnya lagi, respons pemerintah justru bikin keadaan makin buruk. Hukuman untuk crack yang lebih banyak dipakai di komunitas kulit hitam jauh lebih berat daripada kokain bubuk. Ini bikin banyak banget orang masuk penjara dan makin ngerusak struktur komunitas mereka. Nah, semua yang terjadi 50 tahun lalu itu dampaknya nggak hilang begitu aja. Sekarang, yuk kita lihat gimana warisan yang rumit ini masih terus hidup dan membentuk dunia kita sampai hari ini. Warisan dari Crips ini benar-benar sebuah paradoks. Di satu sisi, kekerasan mereka meluas sampai ke sistem penjara, menciptakan budaya geng yang kuat di sana, dan mewariskan trauma dari generasi ke generasi. Tapi, di sisi lain, yang cukup aneh, citra mereka justru meresap ke budaya pop global, lewat musik dan film. Bahkan, beberapa mantan anggotanya sekarang jadi penulis dan aktivis perdamaian, mencoba memutus siklus yang pernah mereka jalani. Kalau kita lihat Crips hari ini, udah beda banget. Udah nggak ada lagi itu yang namanya satu kesatuan. Mereka udah pecah jadi ratusan kelompok kecil atau set yang seringnya malah musuhan satu sama lain. Tapi ironisnya, di saat mereka pecah di rumah sendiri, identitas dan budayanya justru menyebar ke seluruh dunia. Diperkirakan sekarang ada lebih dari 100.000 anggota di berbagai benua. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, luar biasa ya. Semua ini dimulai dari sekelompok anak muda yang cuma pengen saling jaga di lingkungan yang keras. 50 tahun kemudian, nama mereka jadi simbol kekerasan, tapi sekaligus juga jadi ikon budaya global yang udah membentuk dunia dengan cara yang mungkin nggak pernah mereka bayangin sama sekali. Pada akhirnya, kisah Crips ini bukan cuma soal mereka. Ini kayak cermin buat kita semua. Cerita ini ngajak kita buat mikir, seberapa besar sih pengaruh lingkungan kita, entah itu kemiskinan, kekerasan, atau minimnya kesempatan dalam nentuin jalan hidup kita. Sebuah pertanyaan yang saya rasa relevan buat kita semua, dimanapun kita tinggal.